Peta kehidupan yang akan aku bagikan ini tidak berdasarkan kepercayaan apapun, agama apapun, maupun kitab suci apapun. Peta kehidupan ini murni didapetin secara langsung ke sumbernya. Maksudnya gimana? Jadi bapaknya anak-anak ketika dia berada di flow state, dia akan terhubung langsung dengan infinite intelligence atau Akashic record. Basically dia merupakan database tentang semua yang terjadi di semua alam semesta yang hidup secara berdampingan. Jadi intinya seperti dimensi yang lain, dimensi ke-6 dan selanjutnya. Biasanya kita keluar masuk mengambil informasi yang akan kita gunakan untuk diri sendiri. Cuma dengan keadaan yang terjadi saat ini, kami merasa ada panggilan untuk berbagi informasi ini dengan teman-teman semua. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini peta kehidupan itu ada yang namanya true atau Akashic record yang tadi aku jelasin di awal. Kemudian teman-teman akan melihat reality A, reality B, di mana reality A dan reality B ini berdasarkan persepsi, informasi, pengalaman hidup, dan memori atau ingatan. Mungkin ada yang bilang istilahnya itu sebagai karma. Kebanyakan dari kita berada di sini dari reality A atau B atau C dan bolak-balik mengalami kebingungan yang berujung penyakit dan bahkan kematian. Karena setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil berdasarkan persepsi selain yang benar atau the truth, itu hasilnya yang pasti jauh dari sukses dan hidup sebagai budak dari pikiran kita sendiri maupun budak dari kehidupan yang dijalaninya. Nah, kalau kita ngomongin secara dimensi nih, dimensi ini adalah dimensi ketiga, di mana segala sesuatunya itu menggunakan panca indera kita. Kemudian di dimensi ini kita merasa bahwa kecerdasan itu diukur melalui otak kita, kecerdasan otak, baik itu karena kita belajar melalui sekolah, melalui buku, melalui online kursus, dan lain-lain. Kemudian di dimensi ini kita juga lebih fokus dengan badan kita atau fisik kita atau matter, di mana kita selalu make a big deal about how we look, warna kulit kita, suku kita, bahasa kita, ras, kemudian materi yang kita punya, jabatan, dan lain-lain. Kemudian di dimensi ini biasanya kita berada di frekuensi yang sangat low atau rendah, frekuensi di mana kehidupan kita sehari-hari itu selalu berada di perasaan seperti berikut ini. Misalnya dari perasaan pesimis, frustasi, iritasi, kekecewaan, ragu-ragu, khawatir, menyalahkan, putus asa, marah, balas dendam, benci, ngamuk, cemburuan, tidak aman, bersalah, tidak pasti, takut, duka, depresi, putus asa, dan tidak punya harapan. Intinya vibrasi yang rendah ini berada di frekuensi 200 sampai 20, di mana kalau kita terus-menerus berada di frekuensi ini, dia akan diperangkap oleh badan kita yang kemudian akan menimbulkan penyakit bahkan juga kematian. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak mengenai energi dan bagaimana sih caranya kita bisa menyembuhkan diri kita dengan cara melepaskan energi yang kita perangkap itu, teman-teman bisa baca bukunya Dr. Sue Morter tentang The Energy Code untuk healing, atau teman-teman bisa juga baca bukunya Dr. Brandley dengan judul The Emotion Code. Semuanya intinya sama ya, bagaimana sih cara kita ngobatin diri kita sendiri dengan cara yang sangat mudah, yang mungkin sepertinya itu enggak banget deh, kayaknya kok sesimpel itu penyakit yang mematikan bisa hilang. Oke, lanjut ke dimensi keempat atau seputar the law of attraction. Dimensi di mana orang sudah mulai sadar bahwa ada kekuatan lain yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera kita. Nah, di level ini biasanya orang-orang sudah tahu apa sih tujuan hidup mereka datang ke bumi ini, atau ikigainya itu apa, mereka sudah tahu. Walaupun semua orang itu tujuannya kan beda-beda tuh, macam-macam. Tapi ada satu hal yang sama, yaitu untuk menjadi satu antara diri kita sebagai manusia ini dengan roh kita atau spirit kita menjadi satu, yang kemudian kita akan bersama-sama menjalani pelajaran hidup yang akan kita pelajari di bumi ini. Banyak sekali
tokoh pionir dalam bidang manifestasi selain Tesla ya, yang menyatakan hal ini. Seperti Dolores Cannon, dia bilang, one of the biggest lessons you come to Earth to learn is how to manipulate energy. Everything is energy. Everything is illusion. You can create anything. Nothing is impossible. Jadi sosok manusia ini hanyalah 31,5% matter atau sesuatu yang berwujud. Selebihnya itu adalah dark matter. Hi bird. Hello. Wow, so beautiful. Jadi yang 68,5% itu adalah dark matter atau kekuatan gelap ya, dibilangnya sih gitu. Dimana kekuatan ini adalah yang membentuk universe ini menjadi berkembang dan menjadi lebih kuat, lebih kompleks dan lebih spesial. Nah, sebenarnya kita semua bisa mengakses ke area ini dan menggunakan energi itu untuk dari mulai menyembuhkan diri sendiri atau mewujudkan apa yang kita inginkan, manifestasi dan lain-lain. Nah, caranya gimana? Ya kan? Caranya yang pertama, teman-teman harus like video ini. Aku akan membahas lebih detail lagi bagaimana caranya kita untuk mengakses dark matter tadi, atau menuju ke truth, atau mengakses Akashic Record, atau infinite intelligence, atau Kundalini Awakening. Sebutannya tuh banyak banget. Dari mulai bagaimana caranya kita untuk detox badan kita, misalnya kita nggak sengaja itu kan banyak sekali mengkonsumsi fluoride, baik itu di pasta gigi atau makanan, dan fluoride ini nggak baik untuk pineal gland kita. Kemudian makanan apa saja yang harus kita makan, terus olahraga apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mempersiapkan badan kita menampung energi yang sangat besar yang akan masuk ke dalam diri kita itu ya. Jadi energi yang akan kita akses itu kan frekuensinya tinggi banget, sekitar 2000-an. Nah, kalau kita nggak siap itu biasanya ya, ada sih orang yang pakai alat-alat canggih itu, dia akan terjadi adalah serangan jantung dan lain-lain.